Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas Marian? Sabahal khair, sabahan nur. Semangat pagi, good morning. Semoga teman-teman semuanya sehat dan doa kita semoga hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin. Oke teman-teman, hari ini jadwalnya kita belajar tematik bahasa Indonesia. Masih tema 1 ya teman-teman ya, tapi subtemanya sudah subtema yang terakhir, yaitu subtema ketiga. Sudah siap belajar teman-teman? Yuk, jangan lupa sebelumnya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, sebelum kita melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia kita, ada baiknya kita mereview dulu atau mengulang pelajaran-pelajaran yang sudah berlalu supaya tambah mantap teman-teman ya. Oke, siap. Ide pokok. Sudah belajar ya? Tempo hari ide pokok. Masih ingat ide pokok apa teman-teman? Ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Jadi ide pokok itu bisa dikatakan gagasan utama atau nama lainnya gagasan pokok. Pokoknya sama aja. Gagasan utama boleh, gagasan pokok juga boleh, yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Jadi ide pokok itu adalah inti dari pembahasan sebuah paragraf. Berbicara tentang apa? Intinya apa? Nah, itulah yang menjadi ide pokok. Selanjutnya, kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Yaitu kalimat yang mengandung gagasan utama atau ide pokok. Jadi di kalimat utama ini terdapat ide pokok. Ya, itu aja ya. Jadi kalimat utama itu di dalamnya ada ide pokok. Kemudian yang terakhir yaitu kalimat penjelas. Pengertian dari kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi sebagai pendukung atau penguat gagasan pokok yang ada di kalimat utama. Kalimat penjelas, namanya aja udah kalimat penjelas teman-teman. Berarti dia berfungsi untuk menjelaskan yang menjadi ide pokok dari suatu bacaan. Biar supaya para pembacanya lebih mengerti. Kalimat penjelas ini berfungsi untuk merinci lebih detail lagi apa yang menjadi pembahasan. Itu ya. Jadi jangan lupa ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Review lagi teman-teman. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf deduktif. Yang kedua, paragraf induktif. Dan yang terakhir, paragraf campuran. Deduktif, siapa yang masih ingat? Yaitu kalimat utama yang letaknya pada awal paragraf. Maka dia disebut dengan paragraf deduktif. Nomor 2, paragraf induktif. Bagaimana dikatakan paragraf induktif? Yaitu jika ada kalimat utama letaknya di akhir paragraf. Kemudian yang ketiga disebut dengan paragraf campuran jikalau ada kalimat utama ditemukannya di bagian awal dan juga di bagian akhir sebuah paragraf. Dinamakan paragraf campuran. Itu ya, diingat-ingat ya teman-teman ya. Oke. Lanjut. Mengembangkan ide pokok di tiap paragraf. Nah, dalam satu paragraf itu pasti ada yang namanya ide pokok. Satu ide pokok. Kita akan mencoba mengulas bersama-sama dari satu atau sebuah paragraf. Kita cari
apa yang menjadi ide pokoknya, kemudian apa yang menjadi kalimat penjelasnya. Sudah siap ya teman-teman ya? Tips dari Bu Guru adalah kalau kita mau mencari ide pokok, kalimat penjelas atau kalimat utama, itu syaratnya harus fokus teman-teman. Harus fokus ya membacanya. Jadi jangan cuma asal baca, kita pahami gitu ya. Nanti kalau misalnya masih belum juga nih, apaan sih belum ketemu, baca lagi berulang-ulang, tidak apa-apa sampai kita menemukan apa yang menjadi ide pokok, kalimat utama dan kalimat penjelas gitu ya. Diulang-ulang terus. Oke, percobaan ya. Yang pertama, paragraf ini Bu Nisa ambil dari buku paket kita halaman 44. Yang pertama paragrafnya ya, kita baca. Olahraga renang memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh. Olahraga ini dapat melindungi diri dari stres dan ketegangan. Untuk itu, berenang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh setiap orang tanpa batasan umur. Kegiatan renang dapat dimulai sejak bayi hingga dewasa. Itu dia paragraf pertama. Oke, kita akan lihat apa kira-kira yang menjadi ide pokok dari paragraf yang barusan kita baca itu. Apa teman-teman? Ya, ide pokoknya adalah manfaat renang bagi kesehatan tubuh. Itu yang menjadi inti dari pembahasan paragraf di atas. Kemudian kita mau tahu nih kalimat penjelasnya apa. Tempo hari Bu Nisa udah bilang ya, kalimat penjelas itu berarti selain ide pokok, selain kalimat utama. Oke, yang menjadi kalimat penjelas dari paragraf ini adalah yaitu olahraga ini dapat melindungi diri dari stres dan ketegangan. Untuk itu, berenang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh setiap orang gitu ya. Ide pokoknya tentang manfaat renang bagi kesehatan tubuh, manfaatnya katanya. Terus harus dijelaskan apa aja, kok bisa jadi bermanfaat si renang itu. Nah, dijelaskanlah karena katanya bisa menghindari diri dari stres dan ketegangan gitu. Oke, jadi lebih rileks gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita berlanjut ke paragraf kedua. Fokus. Ini dia tulisannya. Renang juga bermanfaat meningkatkan daya tahan dan kekuatan tubuh. Kegiatan berenang mampu meningkatkan konsumsi oksigen sekitar 10% lebih besar dibandingkan dengan kondisi normal. Hal tersebut membuat tubuh menjadi lebih kuat. Kira-kira apa yang menjadi ide pokoknya? Ya coba teman-teman. Ide pokoknya adalah renang membuat tubuh menjadi kuat. Nah, itu ada di bagian terakhir. Renang membuat tubuh menjadi kuat. Kemudian apa yang menjadi kalimat penjelasnya? Harus dijelasin. Apa alasannya? Kenapa kok bisa renang bisa membuat tubuh menjadi kuat gitu ya. Nah, ini kalimat penjelasnya. Ya karena renang juga bermanfaat meningkatkan daya tahan dan kekuatan tubuh. Kegiatan berenang mampu meningkatkan konsumsi oksigen sekitar 10% lebih besar dibandingkan dengan kondisi normal. Itu yang menjadi kalimat penjelasnya. Insya Allah sudah mengerti ya teman-teman ya. Oke, maaf terkait tentang renang. Jadi yang harus kita tahu adalah bahwasanya renang ini menjadi salah satu yang disunnahkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kita disunnahkan untuk bisa berenang ya, karena ternyata tadi dikatakan begitu banyak manfaatnya. Selain disunahkan untuk berenang, kita juga disunahkan untuk bisa menaiki kuda gitu ya. Kemudian bisa memanah. Memanah kita udah pernah ya. Pada saat kita lagi malam mabit. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang ada tugas untuk teman-teman.
Tugasnya adalah membuat sebuah paragraf dan tentukan ide pokok dan kalimat penjelasnya. Seperti tadi ya caranya teman-teman. Judulnya apa aja boleh. Nah, jumlahnya satu aja. Satu buah paragraf. Nanti di bawahnya tulis ide pokoknya apa. Kalimat penjelasnya juga apa gitu ya. Insyaallah mengerti ya teman-teman ya. Selesai teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.